bilang katanya gas naik soalnya dolar pada naik, Bu katanya. Andika Pratama tiba-tiba nyentil pemerintah saat isu rupiah 18.000. Di era digital saat ini, kepemimpinan berada di ujung jari. Hanya dengan satu unggahan, satu komentar, atau satu keputusan di media sosial, seorang pemimpin dapat mempengaruhi jutaan orang. Teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada juga beberapa tantangan, seperti hoaks, pencitraan berlebihan, manipulasi informasi, dan hilangnya kepercayaan publik. Pemirsa, akibat termakan isu hoax, ratusan warga seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Buzzer lagi memecah belah kita dengan narasi kebencian terhadap kaum kelas menengah. Guru itu beban negara. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Lalu bagaimana seorang pemimpin menjaga integritasnya? Integritas adalah kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak hanya seorang pemimpin yang berkata baik saja, tetapi juga menjalankan nilai-nilai tersebut dalam setiap keputusannya. Di era digital saat ini, pemimpin yang berintegritas menjadi pusat perhatian masyarakat, karena pemimpin yang berintegritas akan mudah untuk dinilai oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin tidak hanya cukup cerdas secara intelektual, namun harus memiliki landasan moral yang kuat. Kepemimpinan bukan hanya sebuah simbol kekuasaan, melainkan juga sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Terdapat beberapa prinsip utama kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama adalah amanah. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya dan menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. Yang kedua, ada adil. Seorang pemimpin harus memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga adalah syura atau musyawarah, yaitu sebuah keputusan yang baik lahir dari hasil diskusi dan keputusan bersama. Yang keempat, maslahah, yaitu setiap kebijakan harus bermanfaat bagi orang lain tanpa mementingkan kepentingan sendiri. Di era digital saat ini, nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting karena seorang pemimpin dihadapi oleh tantangan-tantangan yang semakin besar, yaitu berupa penyebaran informasi yang semakin cepat, kemudian tuntutan-tuntutan transparansi dari masyarakat. Selain amanah politik, Islam juga menekankan pentingnya akhlak dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik yang menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan, tapi juga akhlak yang baik. Ada 4 sifat utama yang hingga saat ini masih relevan untuk diterapkan dalam kepemimpinan di era digital. 1. Ada sidik, yakni jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kedua, amanah, yaitu dapat menjalankan sebuah amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah tabligh, dapat menyampaikan sebuah informasi secara terbuka dan benar. Dan fatonah, yakni cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Di era digital seperti ini, 4 sifat yang telah kita sebutkan tadi sangatlah penting. Karena seorang pemimpin tidak hanya membangun citra, namun juga harus dapat membangun kepercayaan bagi masyarakat. Menjadi pemimpin yang berintegritas bukanlah hal yang mudah. Dari sudut pandang psikologi, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengolah dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan emosional, yaitu dia dapat mengendalikan dan tetap tenang meskipun dia berada di bawah tekanan dan kritik. Selain itu, pemimpin juga harus dapat menginspirasi dan menjadi contoh bagi masyarakat. Di era digital saat ini, godaan untuk mengejar popularitas dan validasi sosial sangat besar. Pemimpin diharapkan mampu untuk mengendalikan diri dan berpegang teguh pada prinsip yang benar. Pelemahan nilai tukar rupiah masih terjadi. Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis 28 Mei 2026, nilai rupiah ditutup di level Rp17.846 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah belum juga terkoreksi, angkanya masih di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Meski banyak sektor menjerit, kondisi ini menurut Otoritas Jasa Keuangan tidak berpengaruh signifikan pada sektor jasa keuangan, khususnya industri perbankan. Pertama naik jujur gue sih gak kaget ya, karena selain gue pengguna setiap Pertalite, saya juga melihat polanya itu sudah sejak lama. Namun setiap kali ada kabar kenaikan BBM, reaksi kita hampir selalu sama. Salah satu isu yang sekarang menjadi perhatian masyarakat adalah nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak pada harga barang impor, biaya pendidikan luar negeri, investasi hingga stabilitas ekonomi masyarakat. Nah, di situasi genting seperti ini, masyarakat tidak hanya memperhatikan kondisi ekonomi, namun juga melihat bagaimana seseorang pemimpin dapat merespon dan mengambil kebijakan terhadap hal tersebut. Dari sisi akhlak, seorang pemimpin harus memiliki sifat yang jujur atau sidik, yaitu menjelaskan kondisi ekonomi yang sebenarnya tanpa harus pura-pura baik saja. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki sifat yang amanah, yaitu harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Dari perspektif psikologi, situasi ekonomi yang penuh tekanan memerlukan kecerdasan emosional, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan yang matang. Pemimpin harus tetap tenang dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta membangun rasa optimisme tanpa mengabaikan realitas yang ada. Melalui situasi ini, kita dapat melihat bahwa integritas pemimpin itu diuji bukan hanya saat keadaan berjalan normal, tetapi saat adanya krisis dan tantangan. Integritas adalah fondasi utama kepemimpinan dalam era digitalisasi. Dalam perspektif politik Islam, integritas dapat diwujudkan melalui amanah, keadilan, musyawarah, serta kemaslahatan. Dari perspektif akhlak, integritas tercermin melalui sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sementara dalam perspektif psikologi kepemimpinan, integritas diperkuat dengan kemampuan kecerdasan dalam mengontrol emosi, serta pengendalian diri dan juga kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Karena pada akhirnya, pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling viral, melainkan mereka yang tetap amanah ketika memegang kekuasaan. Halo, saya Muhammad Rizky Irwan. Dan saya Bungatin Fikiani, saya Fatia Kamila, dan saya Sumaya Romatatamin. Kami dari kelompok 6 mengucapkan thanks for watching.